Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam program Bina Iman. Dan Bina Iman hari ini saya dasari dari firman Tuhan 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan demikian, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku." Ketika Paulus mengatakan, "Tetapi engkau Timotius telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku." Pernyataan Paulus kepada Timotius ini diucapkan karena ada pembanding. Ada orang-orang yang memiliki karakter seperti Yanes dan Ramses, di mana mereka walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Karena itu kata Paulus, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Akibatnya, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Karena itu Paulus melihat dengan jelas kesetiaan iman kepada Yesus yang diperagakan oleh Timotius. Itu benar-benar lahir dari sebuah pengajaran Injil Kristus yang benar dari Paulus. Pelajaran bagi kita sebagai orang percaya. Milikilah kesetiaan iman yang konsisten, teguh, dan tidak goyah berdasarkan ajaran Injil Kristus yang benar dan menyelamatkan. Hal ini menjadi penting bagi kita miliki karena di depan kita ada hari-hari yang jahat. Ada masa-masa yang sulit dan sukar. Kesetiaan iman kita kepada Yesus akan teguh, kuat, dan mantap bila kita tetap mengikuti, menghidupi, dan mempraktekkan firman Injil Kristus secara konsisten. Injil firman yang hidup ini akan menjadi bekal permanen untuk kita siap menghadapi penggenapan nubuatan Tuhan dalam Matius 24 ayat 6 dan 10. Firman Tuhan di sana dikatakan bahwa kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Hal-hal ini sedang terjadi di depan hari-hari kita, terutama menghadapi konsekuensi akibat perang Israel dan Iran. Pasti ekonomi dunia akan bergejolak. Dan sudah tentu ini akan berpengaruh pada perekonomian nasional negara kita. Itu sebagian kesukaran, kesulitan yang akan kita alami. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, tetaplah mengikuti ajaran yang benar dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang murni dan yang kekal. Karena hanya ini yang dapat memantapkan kesetiaan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.